Baik, selamat malam teman-teman, selamat malam Mener. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu review jurnal pengembangan kawasan agropolitan. Dengan anggota kelompok 5, yang pertama ada Preti Lauren Nenggolan, yang kedua ada saya sendiri, Tria Kristina Manurung, yang ketiga ada Yanti Sigotong Pasaribu, yang keempat ada Billy Nathanael Ares, dan yang kelima ada Meteo Ridho Semarau. Pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber artikel Indonesia One Health by Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas. Review jurnal, judul Pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota tahun 2014, penulis Bambang Sri Hartanto Suroyo dan Wiwandari Handayani, volume halaman volume 25 nomor 3 halaman 243 sampai 261 tanggal 14 Desember 2014. Selanjutnya latar belakang kawasan agropolitan fase 2 berada di sebelah selatan Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat keberhasilan pengembangan kawasan agropolitan fase 2 di Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan pada tahun 2010. Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat di kabupaten ini. Namun pemerintah daerah belum secara signifikan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana agribisnis dari hulu hingga hilir. Minimnya dukungan tersebut berdampak pada lemahnya peran kawasan agropolitan dalam pengembangan wilayah dan pembangunan desa. Metode penelitian. Penelitian tentang kajian pengembangan kawasan agropolitan fase 2 untuk mendorong pembangunan desa di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini akan dilakukan identifikasi komoditas unggulan dengan menggunakan kriteria-kriteria seperti tingkat produksi, dukungan pemerintah, dan pemerintah daerah terhadap pengembangan komoditas unggulan dan jaringan pemasaran. Sehingga penelitian ini lebih fokus targetnya terhadap petani komoditas unggulan yang telah ditetapkan. Kedua, adalah mengidentifikasi produktivitas masyarakat melalui profil pendidikan dan profil tenaga kerja. Ketiga, mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat petani melalui indeks nilai tukar petani atau NTP. Selanjutnya, menganalisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh antara sarana dan prasarana subsistem agribisnis hulu sampai hilir terhadap tingkat kesejahteraan petani. Terakhir adalah penilaian dari 115 petani terhadap ketersediaan sarana prasarana subsistem agribisnis hulu sampai hilir. Objek penelitian. Objek penelitian adalah kawasan agropolitan fase kedua di Kabupaten Kulon Progo yang secara administratif meliputi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, dan Kecamatan Kokap. Lokasi penelitian berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, hasil penelitian. Pelaksanaan agropolitan fase 2 yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo selama ini terbukti belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya petani di kawasan ini secara signifikan. Berdasarkan hasil perhitungan NTP, terlihat di antara petani dari ketiga komoditas unggulan tersebut bahwa petani padi di Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, mengalami defisit yang disebabkan oleh lemahnya daya dukung subsistem agribisnis hulu seperti bibit unggul, pupuk, obat-obatan, dan alat mesin pertanian. Selain itu, kondisi jalan di desa
Hargorejo, NTP terendah ini juga perlu perbaikan, khususnya pada sentra produksi padi yang berfungsi untuk distribusi produksi pertanian. Pengembangan kawasan agropolitan 259, pembenahan subsistem agribisnis hulu merupakan dukungan terhadap ketersediaan bibit unggul, pupuk, obat-obatan, dan alat mesin pertanian yang ditargetkan kepada seluruh kelompok tani di kawasan ini. Sedangkan pembenahan subsistem agribisnis jasa penunjang merupakan pembenahan dan peningkatan pemasaran di ketiga kecamatan ini, khusus untuk pembangunan sub-sentra agropolitan SSA di Desa Sogan. Kecamatan Kokap perlu disinergikan dengan master plan pembangunan bandar udara agar pembangunan fisik SSA Desa Sogan tidak melanggar ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan KKOP bandara sesuai dengan yang telah ditetapkan. Terakhir, kesimpulan, semenjak ditetapkannya kawasan agropolitan fase 2 pada tahun 2010 sampai saat ini belum memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pembangunan desa di Kabupaten Kulon Progo, di mana pembangunan desa merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan perdesaan yang maju, adil, makmur, dan sejahtera. Rustiadi et al. 2006. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya dukungan pemerintah terhadap pengembangan kawasan ini yang terkonsentrasi terhadap isu pemindahan Bandara Internasional Adi Sucipto di Desa Sogan, Kecamatan Temon, sehingga kawasan agropolitan ini diperlukan perbaikan dan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana subsistem hulu pertanian dan subsistem penunjang agar implementasi konsep agropolitan dapat berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan petani. Baik, terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Selamat malam.